Aku dituduh boros oleh ibu mertuaku karena uang 1 juta dari suamiku selalu habis. Katanya aku ini tak becus mengurus rumah. Baiklah, ku kembalikan uang itu. Biar ibu mertuaku sendiri yang mengaturnya selama sebulan penuh. Mari kita lihat, siapa yang akan panik. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu adalah hari yang selalu kutunggu setiap bulannya, namun sekaligus menjadi hari yang paling membuat dadaku sesak. Ya, hari gajian suamiku. Namaku Santi, dan aku adalah seorang istri yang selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kecilku ini. Pagi itu, udara masih terasa cukup dingin, embun masih menempel di dedaunan depan rumah kami yang sederhana. Aku sudah bangun sejak pukul 4 pagi, seperti rutinitas biasaku setiap harinya. Setelah menunaikan ibadah salat subuh, kakiku langsung melangkah menuju dapur, tempat yang menjadi area kekuasaanku sekaligus saksi bisu betapa kerasnya aku memutar otak setiap harinya. Dapurku tidaklah besar, namun aku selalu menjaganya agar tetap bersih dan rapi. Pagi ini, aku berencana memasak nasi goreng sisa semalam untuk sarapan suamiku sebelum dia berangkat kerja. Sambil mengiris bawang merah dan bawang putih, pikiranku mulai melayang pada daftar panjang kebutuhan bulanan yang sudah menanti untuk dibayar. Sabun cuci pakaian sudah habis, beras di karung tinggal tersisa untuk 2 hari ke depan, token listrik sudah mulai berbunyi nyaring sejak semalam meminta untuk segera diisi, belum lagi tabung gas yang rasanya sudah mulai ringan saat kuangkat kemarin sore. Semua itu membutuhkan uang, dan nominalnya tidaklah sedikit jika dihitung-hitung. Suamiku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya memang tidak terlalu besar, namun aku selalu bersyukur karena setidaknya dia memiliki pekerjaan tetap di masa yang serba sulit seperti sekarang ini. Namun, rasa syukurku seringkali diuji oleh kenyataan pahit yang harus kuhadapi setiap kali dia menyerahkan jatah bulanan kepadaku. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, suamiku hanya memberikan uang sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya untuk semua kebutuhan rumah tangga. Ya, 1 juta rupiah untuk makan sebulan, bayar listrik, air, gas, dan keperluan kebersihan rumah. Tentu saja, jumlah itu sangat jauh dari kata cukup untuk menutupi semua pengeluaran di zaman sekarang yang harga barang-barangnya terus meroket naik tak terkendali. Lalu, bagaimana aku bisa bertahan selama ini? Jawabannya ada pada diamku. Aku tidak pernah mengeluh apalagi menuntut lebih kepadanya. Aku tahu suamiku sudah bekerja keras, dan aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Sebagai gantinya, aku mencari jalan keluar sendiri. Berbekal kemampuan memasak dan membuat kue, aku membuka usaha kecil-kecilan secara online. Aku menjual berbagai macam kue kering, aneka lauk pauk matang, hingga menerima pesanan catering kecil-kecilan untuk acara arisan di sekitar lingkungan perumahan kami. Dari hasil keringatku berjualan online itulah, aku menutupi semua kekurangan biaya hidup tangga kami. Aku menambalnya diam-diam. Saat suamiku asyik menikmati ayam goreng dan daging rendang di meja makan, dia tidak pernah tahu bahwa uang 1 juta yang dia berikan itu bahkan tidak cukup untuk membeli semua bahan makanan sena itu. Dia pikir, istrinya ini sangat pandai mengatur uang sehingga bisa menyajikan hidangan lezat setiap hari tanpa kurang suatu apapun. Lamunanku seketika buyar ketika mendengar suara ketukan pintu dari arah depan. Suaranya cukup keras dan berulang-ulang, menandakan bahwa tamu yang datang adalah seseorang yang tidak sabaran. Aku segera meletakkan pisau dapur, mengelap tanganku yang basah pada celemek, dan bergegas berjalan menuju pintu depan. Saat aku membuka pintu, jantungku langsung berdegup lebih cepat dari biasanya. Berdiri di sana, dengan wajah angkuh dan tatapan mata yang selalu berhasil membuatku merasa kecil, adalah ibu mertuaku. Beliau datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Ini memang bukan hal yang baru. Ibu mertuaku memang sering datang secara tiba-tiba hanya untuk memeriksa keadaan rumah kami, atau lebih tepatnya, memeriksa pekerjaanku sebagai seorang istri. Pagi itu, beliau mengenakan daster batik berwarna cerah, membawa sebuah tas jinjing kecil, dan langsung melangkah masuk tanpa menunggu aku mempersilahkannya terlebih dahulu. Kok baru dibuka pintunya? Kamu lagi ngapain sih di belakang? Masih pagi kok rumah sepi begini. Suamimu belum bangun? Rentetan pertanyaan itu langsung keluar dari mulutnya bagaikan senapan mesin yang baru saja ditarik pelatuhnya. Nadanya ketus, dan pandangan matanya langsung menyapu seluruh sudut ruang tamu, mencari-cari debu atau kotoran yang bisa dijadikan bahan untuk mengkritikku.
Aku berusaha tersenyum seramah mungkin, menelan rasa kesal yang mulai muncul di dada. Ya, Ibu. Maaf tadi Santi lagi di dapur, lagi nyiapin sarapan buat Mas Bayu. Mas Bayu masih di kamar mandi, Bu. Lagi siap-siap mau berangkat kerja. Ibu tumben pagi-pagi sekali sudah sampai di sini? Naik apa tadi kesininya, Bu? Tanyaku mencoba mencairkan suasana yang selalu terasa kaku jika ada beliau. Ibu mertuaku menghempaskan tubuhnya ke atas sofa ruang tamu dengan kasar. Naik ojek dari depan gang. Ibu sengaja datang pagi-pagi, mau sekalian ke pasar nanti agak siangan. Lagian, hari ini kan jadwal suamimu gajian, Ibu mau sekalian nengok kalian. Jawabnya santai sambil mengipasi dirinya sendiri dengan tangannya, padahal udara pagi ini masih sangat sejuk. Mendengar kata gajian disebut, perasaanku mulai tidak enak. Setiap kali ibu mertuaku hadir di hari gajian, bisa dipastikan akan ada drama atau ceramah panjang lebar tentang bagaimana seharusnya seorang istri mengelola keuangan keluarga. Firasatku mengatakan bahwa hari ini tidak akan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan mungkin bisa lebih buruk. Tak lama kemudian, pintu kamar utama terbuka. Suamiku keluar dengan pakaian kerja yang sudah rapi, rambut yang tersisir klimis, dan aroma parfum yang menyengat. Wajahnya langsung berbinar bahagia saat melihat ibunya duduk di ruang tamu. Dia segera menghampiri ibunya, meraih tangan wanita parubaya itu, dan mencium punggung tangannya dengan penuh rasa hormat. Ibu, kapan sampainya? Kok tumben pagi banget? Bu, Bayu aja baru selesai mandi. Sapa suamiku dengan nada suara yang sangat lembut. Jauh lebih lembut daripada saat dia berbicara kepadaku pagi ini. Baru aja sampai. Nak, ibu kangen sama kamu. Sekalian mau ngecek keadaan kalian di sini. Kamu sehat kan? Kok kelihatannya agak kurusan sih sekarang? Istrimu kurang ngasih makan yang bergizi ya? Sindir ibu mertuaku, sengaja mengeraskan volume suaranya agar aku yang sedang berdiri tak jauh dari mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Hatiku mencelos mendengar tuduhan tak berdasar itu. Kurusan dari mana? Suamiku makan 3 kali sehari dengan menu yang selalu berganti-ganti, dan semuanya adalah makanan enak berkat uang hasil jualanku sendiri yang kugunakan untuk menambah uang belanja. Namun, suamiku hanya tertawa pelan menanggapi ucapan ibunya, seolah menganggap itu hanya sebuah lelucon belaka, tanpa niat sedikit pun untuk membela atau meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ah, ibu bisa aja. Bayu sehat kok. Bu, cuma emang lagi banyak kerjaan aja di kantor jadi agak capek. Jawab suamiku. Aku kembali ke dapur, menyelesaikan masakanku, dan menyajikan nasi goreng hangat lengkap dengan telur mata sapi dan kerupuk di atas meja makan. Setelah semuanya siap, aku memanggil mereka berdua untuk sarapan bersama. Suasana di meja makan terasa cukup canggung bagiku, meskipun suamiku dan ibunya terlihat sangat asyik mengobrol tentang banyak hal. Aku hanya makan dalam diam, sesekali mengangguk jika ditanya, namun lebih banyak menundukkan kepala dan fokus pada piring di hadapanku. Setelah sarapan selesai dan aku merapikan piring-piring kotor, momen yang paling mendebarkan pun tiba. Suamiku mengeluarkan dompet dari saku celana kerjanya. Dia menarik resleting dompet itu, mengambil sebuah amplop coklat tipis yang sudah sangat kukenal bentuknya, dan meletakkannya di atas meja tepat di depanku. Ibu mertuaku yang sedang menyeruput teh hangat buatanku langsung menghentikan aktivitasnya. Mata tuanya yang tajam menatap lekat-lekat pada amplop coklat tersebut, seakan bisa menembus kertas dan menghitung jumlah uang di dalamnya. Ini uang belanja bulan ini ya. Kayak biasa, 1 juta. Dipakai yang benar, diatur biar cukup sampai akhir bulan. Jangan minta tambah lagi di tengah jalan, soalnya uangku juga pas-pasan buat ongkos bensin sama makan siang di kantor. Ucap suamiku dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau sungkan meskipun ibunya ada di sana memperhatikan kami. Aku menarik napas panjang, memaksakan sebuah senyuman di wajahku, lalu meraih amplop tipis itu. Iya, Mas. Makasih ya, kataku pelan. Belum sempat aku memasukkan amplop itu ke dalam saku dasterku, suara tajam ibu mertuaku sudah lebih dulu memecah keheningan. Uang 1 juta itu besar loh. Besar banget. Harusnya sisa banyak itu kalau kamu pintar ngaturnya. Kamu itu jadi istri harus bisa berhemat, jangan boros. Jangan mentang-mentang dikasih uang belanja utuh sama suami, terus kamu bebas foya-foya beli ini itu yang gak penting. Ibu perhatikan, kamu ini sering banget ada kurir paket datang ke rumah. Beli apa kamu? Beli baju? Beli alat rias? Pantesan aja uang dari suami selalu habis nggak bersisa. Tuduh ibu mertuaku dengan jari telunjuk yang mengarah tepat ke wajahku.
Darahku seketika berdesir cepat mendengarnya. Tuduhan itu sangat kejam dan sama sekali tidak benar. Paket-paket yang sering datang ke rumah itu adalah bahan-bahan baku untuk usaha kue dan makananku. Tepung, gula, mentega, kemasan plastik, dan berbagai keperluan jualan lainnya yang kupesan secara online agar lebih murah. Aku tidak pernah sekalipun memakai uang sepeser pun dari jatah 1 juta itu untuk keperluan pribadiku, apalagi untuk membeli alat rias atau baju baru. Aku menatap suamiku, berharap dia akan membuka mulutnya dan membela diriku. Berharap dia akan menjelaskan kepada ibunya bahwa istrinya ini tidak boros, bahwa istrinya ini justru membantunya mencari uang tambahan. Namun, harapanku hancur berkeping-keping. Suamiku hanya duduk diam di kursinya. Dia mengalihkan pandangannya dariku, menunduk menatap layar ponsel pintarnya, dan asyik menggulir layar tanpa mempedulikan ketegangan yang sedang terjadi di antara aku dan ibunya. Sikap diamnya itu, keengganannya untuk meluruskan kesalahpahaman ini, terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas yang keluar dari mulut ibu mertuaku. Diamnya seolah membenarkan semua tuduhan keji itu. Diamnya seolah setuju bahwa aku adalah istri yang boros dan tidak becus mengatur uang 1 juta rupiah yang diberikannya. Kamu dengar nggak apa kata ibu? Suara ibu mertuaku semakin meninggi karena melihatku hanya terdiam. Zaman ibu dulu, uang segitu bisa buat makan sekeluarga besar selama sebulan penuh. Lauknya ayam, daging, ikan, setiap hari berganti. Malah masih bisa nyisa buat ditabung buat beli perhiasan emas. Lah kamu, cuma ngurus suami 1 aja, uang 1 juta kok selalu habis nggak berbekas. Benar-benar boros kamu ini. Istri macam apa yang nggak bisa mengelola nafkah dari suami dengan baik? Kalau kamu begini terus, kasihan anakku banting tulang kerja tapi hasilnya habis cuma buat gaya hidupmu yang berlebihan itu. Kata-kata itu terus mengalir deras, menyudutkan, menghakimi, dan menelanjangiku di rumahku sendiri. Aku merasakan panas yang menjalar di sekitar mataku. Air mata rasanya sudah berkumpul di pelupuk mata, siap untuk tumpah kapan saja. Namun, aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat. Kuku-kuku jariku menancap dalam di telapak tangan, memberikan rasa sakit fisik yang mampu mengalihkan rasa sakit di hatiku. Aku bertekad dalam hati, aku tidak akan menangis di depan wanita ini. Aku tidak akan membiarkan dia melihat kelemahanku. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadaku. Pikiranku berputar dengan sangat cepat. Selama bertahun-tahun, aku sudah terlalu sabar. Aku diam saat dihina, aku mengalah saat disudutkan. Aku berkorban keringat dan tenaga untuk menutupi kekurangan nafkah dari suamiku demi menjaga nama baiknya sebagai kepala keluarga. Tapi apa balasan yang kudapatkan hari ini? Aku dituduh boros. Aku dituduh menghamburkan uang suami untuk foya-foya. Di saat itulah, sebuah ide melintas di kepalaku. Ide yang mungkin terdengar gila, berisiko, namun juga merupakan satu-satunya cara untuk membungkam mulut sombong ibu mertuaku dan membuka mata suamiku yang selama ini buta terhadap realita kehidupan kami. Jika mereka merasa uang 1 juta itu sangat besar dan aku yang terlalu boros sehingga uang itu tidak pernah cukup, maka sudah saatnya mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan uang 1 juta rupiah di zaman sekarang. Aku menatap ibu mertuaku tepat di matanya. Aku tidak membalas teriakannya, aku tidak membantah tuduhannya dengan kemarahan. Aku hanya tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang sangat tenang, namun menyembunyikan sebuah rencana besar di baliknya. Iya, Ibu. Maafkan saya kalau selama ini saya terlihat boros di mata Ibu, kataku dengan nada suara yang sangat lembut, sangat sopan, hingga membuat ibu mertuaku sedikit mengernyitkan dahi keheranan melihat reaksiku yang tidak seperti dugaannya. Aku menyimpan amplop coklat itu kembali ke atas meja, menepuknya pelan, dan melanjutkan perkataanku di dalam hati. Baiklah. Kalian pikir 1 juta itu besar? Kalian pikir mengatur keuangan rumah tangga itu mudah? Mari kita buktikan. Mulai besok, aku tidak akan lagi mengeluarkan uang pribadiku sepeser pun untuk menutupi kebutuhan rumah ini. Biar kalian lihat sendiri, seberapa jauh uang 1 juta ini bisa bertahan di tangan seseorang yang merasa paling pintar mengatur semuanya. Pagi itu berakhir dengan keberangkatan suamiku ke kantor. Dia pamit seperti biasa, mencium keningku dengan terburu-buru, lalu pergi membawa motornya membelah jalanan pagi. Ibu mertuaku masih duduk santai di ruang tamu, menonton acara televisi sambil sesekali mengomentari artis-artis yang muncul di layar kaca. Aku kembali ke dapur, bukan untuk bersedih, melainkan untuk menyusun strategi. Malam harinya,
Suasana rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Suamiku pulang dari kantor dengan wajah lelah, langsung membersihkan diri dan duduk di depan televisi menunggu makan malam. Ibu mertuaku menginap malam ini, karena rencananya besok pagi beliau baru akan pergi ke pasar tradisional terdekat sebelum kembali ke rumahnya di kampung sebelah. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, menyajikan tumis kangkung dan ayam goreng lengkuas yang bumbunya ku siapkan dengan sepenuh hati. Namun anehnya, malam ini aku tidak lagi merasa lelah. Ada perasaan lega yang aneh menyelimuti hatiku, sebuah ketenangan sebelum badai besar yang akan segera ku buat sendiri. Saat makan malam berlangsung, ibu mertuaku masih saja melontarkan sindiran-sindiran kecil tentang betapa borosnya ibu rumah tangga zaman sekarang. Dia terus bercerita tentang kehebatannya di masa lalu, mengulang-ulang kisah usang tentang bagaimana dia bisa menyekolahkan anak-anaknya hanya dengan sisa uang belanja dari almarhum bapak mertuaku. Suamiku hanya mengangguk-angguk setuju sambil mengunyah ayam gorengnya dengan lahap. Ayam goreng yang kubeli menggunakan uang hasil jualan kue keringku karena uang jatah darinya belum kusentuh sama sekali. Aku hanya mendengarkan dalam diam, membiarkan mereka menikmati ilusi kehebatan mereka sendiri. Dalam hati aku tersenyum sinis, menikmati hidangan terakhir yang kubiayai dengan uangku sendiri untuk mereka berdua. Setelah memastikan suamiku dan ibunya terlelap tidur di kamar masing-masing, aku kembali ke area dapur. Di meja makan yang sudah bersih, aku membuka laci kecil tempatku menyimpan semua dokumen penting rumah tangga. Aku mengeluarkan sebuah buku catatan bersampul tebal, tempatku mencatat segala arus kas keluar masuk keuangan keluargaku selama ini. Di bawah cahaya lampu neon yang terang, aku mulai membuka halaman demi halaman, merapikan semua bon belanjaan, struk token listrik, bukti pembayaran tagihan air bersih, dan catatan pembelian gas LPG 3 kg selama beberapa bulan terakhir. Aku mengambil pena dan secari kertas kosong, lalu mulai membuat rincian dasar yang selalu kuhadapi setiap tanggal 1. Aku menuliskan angka-angka itu dengan jelas dan besar-besar. Beras untuk 1 bulan kebutuhan 3 orang dewasa, jika dihitung dengan mertuaku yang sering menginap, membutuhkan biaya sekitar Rp150.000. Token listrik untuk menghidupkan pompa air, kulkas, penanak nasi, setrika, dan lampu-lampu menghabiskan sekitar Rp250.000 sebulan. Iuran sampah dan keamanan lingkungan perumahan sebesar Rp50.000. Sabun cuci baju, sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan cairan pembersih lantai memakan biaya sekitar Rp100.000. Belum lagi isi ulang galon air minum dan tabung gas LPG yang bisa mencapai Rp75.000 setiap bulannya. Aku menjumlahkan angka-angka kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar itu. Totalnya mencapai Rp625.000. Jika jatah bulanan dari suamiku hanya Rp1 juta, itu berarti sisa uang yang bisa digunakan untuk membeli lauk pauk, sayur mayur, buah, dan bumbu dapur untuk 30 hari ke depan hanyalah Rp375.000. Rp375.000 dibagi 30 hari. Artinya, uang makan harian kami hanyalah Rp12.500 per hari. Rp12.500. Di zaman sekarang, uang sebesar itu bahkan hanya cukup untuk membeli 1 bungkus nasi rames sederhana di warung Tegal untuk 1 orang. Lalu bagaimana mungkin uang sekecil itu bisa digunakan untuk memberi makan 2-3 orang dewasa dengan menu 3 kali sehari, lengkap dengan ayam, daging, atau ikan segar seperti yang selama ini selalu kutuangkan di atas meja makan? Jawabannya jelas, sisa biaya itu selalu kututup dengan uang pribadiku. Setiap bulannya, aku selalu mengeluarkan uang minimal 2-3 juta rupiah dari keuntungan bersih jualan onlineku demi memastikan gizi suamiku terpenuhi, demi memastikan rumah ini tetap nyaman ditempati, dan demi menjaga kehormatan suamiku di mata keluarganya. Aku menatap tumpukan struk dan rincian perhitunganku dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena aku berhasil mandiri secara finansial dan mampu menopang keluargaku. Namun di saat yang sama ada rasa sakit dan kecewa yang begitu mendalam karena semua pengorbananku ini tidak pernah dihargai. Malah sebaliknya, aku dituduh sebagai lintah darat yang menghisap habis gaji suami demi kepentingan foya-foya pribadiku. Kebodohan dan kesombongan mereka sudah mencapai batas toleransiku. Ini saatnya pelajaran yang sesungguhnya dimulai. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat cerah, secerah tekad yang sudah bulat di dalam dadaku. Aku bangun lebih awal dari biasanya, namun kali ini aku tidak memasak hidangan istimewa. Aku hanya menanak nasi, menggoreng beberapa potong tempe, dan merebus telur. Tidak ada ayam goreng, tidak ada daging, tidak ada sayur dengan bumbu yang rumit. Semuanya sederhana, sesederhana uang 1 juta yang diagung-agungkan itu.
Ketika suamiku keluar dari kamar dalam keadaan sudah rapi bersiap ke kantor, dan ibu mertuaku menyusul duduk di kursi meja makan, aku langsung melancarkan aksiku. Aku berjalan menghampiri mereka membawa nampan berisi sarapan sederhana itu dan meletakkannya di tengah meja. Ibu mertuaku mengerutkan kening melihat menu yang tersaji, jelas raut wajahnya menunjukkan rasa tidak suka dan keheranan. Loh, sarapannya kok cuma begini? Ayamnya mana? Atau minimal telurnya didadar pakai daun bawang kek? Kok cuma telur rebus sama tempe goreng kering begini? Kamu belum belanja ke pasar ya? Protes ibu mertuaku dengan nada ketus, menatap jijik ke arah piring tempe. Suamiku juga terlihat sedikit kecewa, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengambil nasi ke piringnya. Aku tersenyum sangat manis, senyum yang paling tulus yang bisa kuberikan pagi itu. Aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan amplop coklat berisi uang 1 juta rupiah yang utuh, yang diberikan suamiku kemarin pagi. Aku meletakkan amplop itu tepat di hadapan ibu mertuaku, tepat di sebelah piring kosongnya. Ibu, panggilku dengan suara lembut namun tegas, memastikan setiap suku kataku terdengar jelas oleh kedua orang di depanku ini. Semalaman Santi memikirkan ucapan ibu kemarin. Dan Santi sadar, ibu memang benar. Santi ini istri yang boros. Santi tidak becus mengatur uang 1 juta rupiah dari Mas Bayu untuk hidup selama sebulan. Santi terlalu bodoh dalam hal mengelola keuangan rumah tangga. Ibu mertuaku tersenyum lebar, merasa menang karena akhirnya aku mengakui kesalahanku dan takluk pada nasihat-nasihat pedasnya. Suamiku menghentikan kunyahannya dan menatapku dengan tatapan bingung, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar dari mulutku. Nah, gitu dong. Bagus kalau kamu akhirnya sadar diri. Jadi istri itu emang harus pinter, harus mau belajar dari orang tua yang lebih berpengalaman. Terus, ngapain kamu taruh uang belanja ini di depan ibu? Kamu mau ibu belanjain keperluan kamu di pasar hari ini? Tanya ibu mertuaku dengan dada membusung bangga. Aku menggeleng pelan, senyum di bibirku masih belum pudar. Bukan, Bu. Karena Santi merasa sangat bodoh dan tidak bisa mengatur uang ini, Santi ingin menyerahkan tugas ini sepenuhnya kepada ibu. Mulai hari ini, bulan ini, Santi serahkan uang 1 juta rupiah ini utuh kepada ibu. Santi minta tolong, ibu yang atur semuanya. Ibu yang pegang kendali rumah ini. Ibu mertuaku terdiam sejenak, menatap amplop itu, lalu menatapku. Suamiku meletakkan sendoknya. Maksud kamu apa sih? Dek, kok uang belanjanya dikasih ke ibu semua? Aku menoleh ke arah suamiku dengan tatapan tenang. Mas, ibu kan kemarin bilang kalau uang 1 juta itu besar banget dan bisa sisa banyak kalau diatur dengan benar. Karena aku terbukti boros dan uangnya selalu habis, aku mau belajar dari ibu. Biar ibu yang atur uang 1 juta ini untuk makan kita bertiga selama sebulan ke depan, untuk beli token listrik, bayar iuran air, beli gas, beli sabun, dan semua keperluan rumah tangga lainnya. Aku jamin, aku tidak akan menyentuh uang itu sepeser pun. Biar murni ibu yang kelola. Aku kembali menatap ibu mertuaku, menantangnya secara halus. Bagaimana? Bu, ibu bersedia kan mengajari menantu ibu yang boros ini? Ibu kan sudah sangat berpengalaman. Ibu pasti bisa membuktikan kalau uang 1 juta ini lebih dari cukup untuk makan enak setiap hari, bayar tagihan, bahkan masih bisa sisa untuk ditabung seperti zaman ibu dulu, kan? Mendengar tantangan itu, ego dan gengsi ibu mertuaku langsung tersentil. Wanita tua itu paling pantang jika diremehkan, apalagi menyangkut urusan dapur yang selama ini menjadi kebanggaannya. Tanpa berpikir panjang tentang realita harga pasar saat ini, dia langsung meraih amplop coklat itu dan menggenggamnya erat-erat. Bisa. Cuma ngatur uang 1 juta buat sebulan kok repot. Kamu perhatikan baik-baik ya. Belajar gimana caranya istri yang benar itu belanja dan ngatur rumah. Mulai hari ini, ibu yang pegang kendali dapur ini. Kamu tinggal duduk manis aja, biar ibu yang buktikan kalau kamu itu memang kelewatan borosnya. Ucap ibu mertuaku dengan nada angkuh dan percaya diri yang luar biasa tinggi. Suamiku tampak lega mendengar ibunya menyanggupi hal itu. Ya udah kalau gitu. Bagus dong. Kamu jadi bisa belajar banyak dari ibu. Dek. Udah? Ibu aja yang pegang uangnya bulan ini. Biar kamu tahu gimana caranya berhemat yang benar. Aku percaya ibu pasti bisa ngatur makanan yang lebih enak dan bergizi buat kita tanpa harus menghamburkan uang. Kata-kata suamiku itu bagaikan paku yang dipalu semakin dalam ke hatiku, namun anehnya, aku tidak merasa sakit lagi. Aku justru merasa terbebaskan.
Rantai kasat mata yang selama ini membelenggu leherku dan mencekik keuanganku akhirnya terlepas. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan tawa kemenangan yang siap meledak di dalam dada. Baiklah kalau begitu. Silakan, Bu. Dapur dan isinya sekarang jadi tanggung jawab Ibu sepenuhnya. Mulai hari ini, Santi tidak akan ikut campur urusan belanja atau bayar tagihan. Santi mau fokus urus jualan online Santi saja di kamar. Silakan Ibu buktikan kehebatan Ibu, ucapku santai. Aku berdiri dari kursi, tidak menyentuh sarapan sederhana itu sama sekali. Aku melangkah kembali ke kamarku, meninggalkan ibu mertuaku yang sedang sibuk menghitung lembaran uang 100 ribuan dari dalam amplop dengan senyum serakah di wajahnya. Dia belum menyadari bahwa amplop yang dipegangnya itu bukanlah piala kemenangan, melainkan sebuah bom waktu yang akan segera meledak di wajahnya sendiri dalam beberapa hari ke depan. Di dalam kamar, aku menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Aku melompat ke atas kasur dan akhirnya tertawa tanpa suara. Bebanku menguap sudah. Mulai detik ini, uang hasil kerja kerasku murni untuk diriku sendiri dan tabungan masa depanku. Biarlah uang 1 juta rupiah itu mengajari mereka berdua tentang kerasnya tamparan realita kehidupan di masa kini. Aku sudah tidak sabar melihat pertunjukan luar biasa yang akan segera dimulai di rumah ini. Keputusan si boros ini akan menjadi mimpi terburuk bagi mereka yang terlalu sombong. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa sangat berbeda. Ada aura kesombongan yang menguar kuat dari arah ruang keluarga, tempat ibu mertuaku sedang bersiap-siap untuk menaklukkan pasar tradisional. Beliau mengenakan daster terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menenteng tas belanja berbahan kain dengan gaya bak seorang jenderal yang hendak berangkat ke medan perang. Senyum di wajahnya mengembang lebar, seolah uang 1 juta rupiah di dalam dompetnya itu adalah harta karun yang tidak akan pernah habis. Aku hanya duduk diam di teras depan, memegang cangkir teh hangatku, mengamati semua persiapannya dengan tatapan datar namun penuh antisipasi. Ibu berangkat dulu ke pasar ya. Kamu lihat saja nanti, Ibu akan bawa pulang sayuran yang segar-segar, ayam yang gemuk, dan bumbu yang lengkap. Ibu akan buktikan kalau uang belanja dari suamiku itu lebih dari cukup untuk makan enak. Kamu itu saja yang selama ini tidak pandai menawar harga dan suka beli barang yang tidak penting. Ucap ibu mertuaku dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar tetangga sebelah rumah mungkin bisa mendengarnya. Aku hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Ya, Bu. Hati-hati di jalan. Santi tunggu masakan lezat dari ibu siang ini, jawabku dengan nada yang sangat sopan. Tidak ada sedikit pun niat di hatiku untuk berdebat atau membela diri. Biarlah waktu dan realita pasar yang memberikan jawaban atas semua kesombongannya. Setelah punggung ibu mertuaku menghilang di ujung gang, aku segera masuk kembali ke dalam rumah. Rasanya seperti ada beban berat bertonton yang baru saja diangkat dari kedua pundakku. Selama bertahun-tahun pernikahan ini, setiap pagi aku selalu dihiasi dengan kerutan di dahi, memikirkan bagaimana caranya menyulap uang yang sangat terbatas menjadi hidangan yang layak untuk suamiku. Aku harus memutar otak, membandingkan harga kangkung di warung A dan warung B, mencari ayam potongan yang paling murah, hingga diam-diam mengambil uang dari hasil jualan onlineku demi menutupi semua kekurangan itu. Tapi hari ini, kepalaku terasa sangat ringan. Beban itu sudah berpindah tangan. Aku masuk ke dalam kamarku, membuka laptop, dan mulai memeriksa pesanan kue kering serta lauk pauk matang dari para pelangganku. Hari ini pesanan cukup ramai. Ada beberapa toples kue nastar dan kastengel yang harus segera dikirim, serta puluhan kotak nasi bento untuk acara ulang tahun anak tetangga beda blok. Aku bekerja dengan sangat ceria, menyusun jadwal pengiriman, membalas pesan pelanggan, dan menghitung keuntungan bersih yang masuk ke rekening pribadiku. Uang ini, hasil keringatku sendiri, kini sepenuhnya menjadi milikku. Aku tidak perlu lagi membaginya secara diam-diam untuk membeli beras atau membayar tagihan listrik rumah ini. Kebebasan finansial yang baru saja kuraih ini membuatku ingin menyanyi saking senangnya. Menjelang siang, suara pintu pagar depan terdengar dibuka dengan sedikit kasar. Aku menghentikan ketikanku di laptop dan melangkah keluar kamar. Ibu mertuaku pulang. Namun, pemandangan yang tersaji di hadapanku sungguh berbanding terbalik dengan saat beliau berangkat tadi pagi. Tidak ada lagi senyum lebar bak jenderal pemenang perang. Wajah ibu mertuaku terlihat sangat masam, dahinya berkerut dalam, dan napasnya terdengar sedikit ngos-ngosan. Beliau meletakkan tas belanja kainnya di atas meja makan dengan bunyi bantingan pelan, menghempaskan tubuhnya ke kursi, lalu mengusap keringat di dahinya dengan ujung daster. Aku berjalan mendekat, berpura-pura sangat antusias. Wah, ibu sudah pulang.
Beli apa saja? Bu, pasti banyak ya belanjaannya? Tanyaku dengan nada riang yang sengaja ku buat-buat. Ibu mertuaku menoleh ke arahku dengan tatapan tajam, namun di balik ketajamannya itu, aku bisa melihat kilat kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Beliau mulai mengeluarkan isi tas belanjanya satu persatu. Gila. Benar-benar gila harga barang di pasar sekarang. Rutuknya dengan suara tertahan. Masa beras sekilo harganya melonjak begitu tinggi? Ibu niatnya mau beli beras yang pulen, yang karungan sekalian biar awet. Harganya bikin jantungan. Terpaksa ibu cuma beli beras eceran 5 liter. Itu pun kualitasnya yang biasa saja. Warnanya agak kusam, bukan yang putih bersih seperti yang biasa kamu masak. Aku melongok ke dalam tas belanja itu. Selain sekantong plastik beras 5 liter, hanya ada setengah kilogram telur ayam, seikat kecil bayam yang daunnya mulai layu, beberapa potong tahu putih, tempe sebungkus, dan sedikit bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Tidak ada ayam gemuk seperti yang ia janjikan. Tidak ada daging sapi. Tidak ada ikan segar. Loh, ayamnya mana? Bu? Katanya mau beli ayam yang gemuk buat makan malam suamiku. Tanyaku dengan nada polos, sengaja menekan tepat di titik lukanya. Wajah ibu mertuaku seketika memerah. Beliau tampak salah tingkah dan buru-buru memalingkan wajah. Ayam lagi jelek-jelek di pasar. Ibu ragu mau beli. Lagian harganya mahal banget. Masa ayam potong sekilo harganya segitu? Mending kita makan sehat dulu hari ini. Pakai bayam sama tahu tempe. Telurnya bisa didadar. Suamimu juga pasti ngerti kalau ibu yang masak pasti rasanya enak walaupun cuma lauk sederhana. Ibu juga kaget. Minyak goreng curah saja harganya sudah naik. Belum lagi cabai rawit. Ampun deh mahalnya. Uang 100.000 yang ibu bawa tadi pagi rasanya menguap begitu saja. Kembaliannya cuma tinggal recehan buat bayar parkir. Aku hanya mengangguk-angguk paham, menahan diri sekuat tenaga agar tidak tertawa terbahak-bahak di depannya. Tentu saja 100.000 akan langsung habis. Bu, batinku dalam hati. Beliau tidak sadar bahwa selama ini aku selalu menutupi lonjakan harga itu dengan uangku sendiri agar meja makan selalu penuh dengan lauk pauk yang mewah. Sekarang, biarlah beliau merasakan sendiri kejamnya harga bahan pokok yang terus mencekik leher para ibu rumah tangga. Namun, penderitaan ibu mertuaku di hari pertama itu belumlah berakhir. Saat malam tiba, ketika kami bertiga sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton televisi, sebuah suara nyaring tiba-tiba memecah keheningan. Hit, 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 hit. Suara itu berasal dari meteran listrik prabayar yang menempel di dinding depan rumah. Suaranya sangat mengganggu, berbunyi dengan tempo yang cepat dan berulang-ulang, menandakan bahwa kuota listrik sudah berada di ambang batas krisis dan akan segera padam jika tidak segera diisi ulang. Suamiku yang sedang asyik bermain ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Bu, itu bunyi token listrik ya? Udah mau habis tuh kayaknya. Tolong disin dong, Bu. Gelap nanti malam kalau sampai mati lampu. Aku nggak bisa tidur kalau kepanasan nggak ada kipas angin. Ucap suamiku dengan santainya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ibu mertuaku terkesiap. Matanya membelalak menatap suamiku. Loh, kok ibu yang suruh ngisi? Biasanya kan istrimu yang urus beginian. Suamiku menautkan alisnya, merasa heran dengan protes ibunya. Lah, kan uang belanja sebulan ini semuanya udah aku kasih ke ibu tadi pagi. Semuanya kan dipegang ibu sekarang. Ya berarti urusan listrik, air, gas, semuanya ibu yang bayar dong pakai uang itu. Kan udah kesepakatannya begitu tadi pagi. Istriku kan gak pegang uang sama sekali bulan ini. Mendengar penjelasan suamiku, wajah ibu mertuaku langsung pucat pasi. Beliau menatapku seolah meminta pertolongan, namun aku hanya membalas tatapannya dengan senyuman paling manis sambil mengangkat kedua bahuku perlahan, mengisyaratkan bahwa aku sama sekali tidak bisa membantu. Dengan langkah gontai dan berat hati, ibu mertuaku bangkit dari sofa, berjalan menuju kamarnya untuk mengambil uang dari dalam amplop coklat tersebut. Beliau memanggil salah satu anak tetangga yang lewat di depan rumah, menitipkan uang 200.000 rupiah untuk membelikan token listrik di minimarket terdekat. 200.000 rupiah melayang seketika hanya untuk urusan cahaya dan kipas angin. Kejutan belum berhenti sampai di situ. Keesokan paginya, saat ibu mertuaku sedang sibuk mencuci piring bekas sarapan dengan wajah yang ditekuk, datanglah petugas penagih iuran air bersih lingkungan perumahan. Tagihan bulan ini menunjukkan angka 75.000 rupiah. Sekali lagi, dengan tangan gemetar,
Ibu mertuaku harus merogoh amplop coklat itu dan menyerahkan lembaran uang kepada petugas tersebut. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, uang 1 juta rupiah yang ia agung-agungkan itu sudah menyusut drastis. Beras dan lauk pauk hari pertama 100.000, token listrik 200.000, air 75.000. Belum lagi saat siang harinya tabung gas LPG 3 kg di dapur mengeluarkan bunyi mendesis dan apinya padam total saat beliau sedang merebus air. Beliau terpaksa mengeluarkan uang lagi sebesar 25.000 rupiah untuk menukar tabung gas yang baru. Total pengeluaran dalam 2 hari sudah mencapai 400.000 rupiah. Uang di dalam amplop itu kini tersisa 600.000 rupiah untuk bertahan hidup selama 28 hari ke depan. Senyum kemenangan yang ia pamerkan di awal bulan kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh kerutan dalam di dahi dan raut wajah yang selalu tampak gelisah. Sementara ibu mertuaku berkutat dengan kepanikan finansialnya di dapur, aku menjalani hidupku dengan sangat damai dan menyenangkan. Siang hari, saat pesanan jualanku sedang sepi, aku sengaja berdandan rapi dan pamit keluar rumah. Aku tidak bilang mau kemana, dan ibu mertuaku terlalu sibuk memikirkan sisa uang di dompetnya untuk sekadar bertanya. Aku pergi ke pusat perbelanjaan terdekat, duduk di sebuah restoran yang nyaman, dan memesan seporsi steak daging sapi lengkap dengan kentang goreng dan segelas es lemon tea yang segar. Aku menyantap hidangan mewah itu perlahan-lahan, menikmati setiap gigitan daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Aku menggunakan uang hasil jerih payahku sendiri, uang yang selama ini selalu kukorbankan demi memberi makan suamiku dan menyenangkan hati mertuaku. Rasanya sungguh luar biasa nikmat. Ada kebanggaan tersendiri saat aku bisa memanjakan diriku sendiri tanpa harus merasa bersalah atau takut dituduh boros. Setelah kenyang, aku mampir ke toko kosmetik dan membeli sebuah pelembab wajah dan lipstik warna baru yang sudah lama kuincar. Namun selalu kurungkan niat membelinya karena harus menghemat uang belanja. Kini, aku membelinya tanpa ragu. Setelah puas berkeliling, aku pulang ke rumah menjelang sore hari dengan hati yang sangat riang. Saat aku membuka pintu rumah, aku mencium aroma sayur bening yang wanginya hambar dari arah dapur. Aku melihat ibu mertuaku sedang duduk melamun di kursi meja makan, menatap nanar pada selembar kertas yang berisi coret-coretan angka pengeluaran. Aku berjalan melewatinya dengan langkah ringan, masuk ke kamarku, dan bersiap menyambut minggu-minggu berikutnya yang pasti akan jauh lebih menghibur. Uang 1 juta itu sedang melakukan tugasnya dengan sangat baik, mengikis habis kesombongan yang selama ini merendahkanku. Memasuki minggu kedua, suasana di rumah kami berubah menjadi sangat tegang dan tidak nyaman, layaknya sebuah wilayah yang sedang dilanda krisis moneter tingkat tinggi. Ibu mertuaku, yang biasanya selalu cerewet dan banyak berkomentar tentang hal-hal sepele, kini lebih banyak diam. Namun diamnya bukanlah diam yang tenang, melainkan diam yang dipenuhi dengan kecemasan dan kepanikan yang luar biasa. Setiap pagi, sebelum berangkat ke pasar, aku melihatnya duduk lama di meja makan. Beliau mengeluarkan amplop coklat yang kini bentuknya sudah sangat kempis dan tipis. Beliau akan menghitung lembaran uang di dalamnya berulang-ulang, seolah berharap dengan keajaiban tertentu jumlah uang itu akan bertambah dengan sendirinya. Jari-jarinya yang keriput terlihat bergetar saat menyentuh sisa lembaran uang puluhan ribu yang jumlahnya tak seberapa itu. Kepanikan ibu mertuaku mulai berdampak langsung pada hal yang paling krusial di rumah ini, yaitu urusan perut. Menu makanan yang tersaji di atas meja makan kami mengalami perubahan yang sangat drastis. Seolah kami baru saja terjatuh dari kelas sosial atas ke dasar jurang kemiskinan yang paling dalam. Jika di minggu pertama beliau masih memaksakan diri membeli setengah kilogram telur atau sedikit ikan asin agar meja tidak terlihat terlalu menyedihkan, di minggu kedua ini semuanya benar-benar dipangkas habis-habisan demi memperpanjang napas uang yang tersisa. Aroma harum bumbu rendang, semerbak wangi ayam goreng lengkuas, atau gurihnya kuah gulai ikan yang biasa kuhidangkan setiap hari kini lenyap tanpa bekas. Dapurku kehilangan nyawanya. Udara di dalam rumah hanya dipenuhi oleh aroma minyak goreng bekas yang dipakai berulang kali, dan bau langu dari sayur-sayuran murah yang direbus seadanya. Meja makan kami yang tadinya selalu meriah dengan berbagai macam lauk pauk bergizi, kini terlihat sangat sepi dan menyedihkan. Setiap hari, pagi, siang, dan malam, menu yang tersaji bagaikan siaran ulang yang membosankan. Tahu goreng, tempe mendoan yang tepungnya lebih tebal dari tempenya, dan sayur bening bayam atau kangkung rebus yang bumbunya hanya mengandalkan irisan bawang merah dan sedikit garam. Kadang-kadang, jika ibu mertuaku sedang merasa mewah, beliau akan menyajikan sepotong kecil ikan asin sepat yang digoreng garing lalu dibagi dua untuk dirinya dan suamiku. Porsinya pun sangat dibatasi. Jika suamiku mengambil tempe 2 potong,
ibu mertuaku akan langsung melirik tajam seolah suamiku baru saja melakukan dosa besar. Awalnya, suamiku berusaha untuk tidak banyak berkomentar. Dia memakan hidangan sederhana itu dalam diam, mungkin mengira ibunya sedang berkreasi dengan menu baru atau sedang kurang enak badan sehingga tidak sempat memasak masakan yang rumit. Namun, seiring berjalannya hari, lidah dan perutnya yang selama ini selalu kumajakan dengan hidangan lezat dan porsi besar mulai melancarkan protes keras. Tenaganya sebagai pria dewasa yang bekerja seharian di kantor jelas tidak terpenuhi hanya dengan asupan tahu, tempe, dan kuah bening. Puncaknya terjadi pada malam Rabu di pertengahan minggu kedua. Suamiku pulang dari kantor dalam keadaan sangat lelah. Wajahnya kusut, kemejanya lepek oleh keringat, dan tas kerjanya ia letakkan sembarangan di atas sofa. Dia langsung melangkah menuju meja makan, berharap menemukan hidangan istimewa yang bisa mengembalikan energinya. Dia duduk di kursinya, menarik napas panjang, lalu dengan penuh harap membuka tudung saji penutup makanan. Seketika, raut wajahnya berubah drastis. Kekecewaan tergambar jelas di matanya. Di balik tudung saji itu, hanya ada piring berisi sisa sayur sop kubis yang kuahnya sudah dingin dan pucat, serta sebuah mangkuk kecil berisi 3 potong tahu goreng yang ukurannya sangat tipis. Tidak ada lauk lain. Tidak ada protein hewani sekerat pun. Suamiku mematung sejenak, menatap kosong ke arah makanan yang jauh dari kata menggugah selera itu. Bu! Panggil suamiku dengan suara tertahan. Ibu mertuaku yang sedang melipat pakaian kering di ruang keluarga segera menghampiri. Wajahnya terlihat lelah dan defensif. Kenapa? Mau makan? Ya sudah itu dimakan saja sayurnya. Tadi siang ibu masak sayur kubis, segar kok itu kalau dipanasin lagi sedikit. Suamiku menghela napas kasar. Dia menutup kembali tudung saji itu dengan sedikit bantingan pelan, menunjukkan ketidaksukaannya. Lauknya cuma ini, Bu. Perasaan dari minggu lalu lauk kita kalau nggak tahu ya tempe. Paling banter telur dadar yang dibagi 3. Ayamnya mana? Bu, daging kek sekali-sekali. Ini perut aku rasanya perih banget makan sayur bening terus tiap hari. Tenagaku habis di kantor, masa pulang-pulang cuma disuruh makan tahu goreng yang tipis begini? Keluh suamiku dengan nada suara yang mulai meninggi. Wajah ibu mertuaku menegang seketika. Beliau tidak terima pekerjaannya dikritik oleh anak kandungnya sendiri. Dengan wajah memerah, beliau mulai melancarkan alasan pertahanan diri yang sudah disiapkannya. Kamu ini ya, dikasih makan malah protes. Bersyukur masih bisa makan nasi pakai lauk. Kamu tahu nggak? Ibu masak tahu tempe sama sayur bening ini demi kesehatan kita semua. Zaman sekarang ini penyakit aneh-aneh banyak banget asalnya dari makanan. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, itu semua gara-gara kebanyakan makan daging sama ayam negeri yang disuntik hormon. Ibu sengaja kasih menu begini biar pencernaan kita bersih, biar badan sehat, nggak gampang sakit. Makanan kampung begini justru yang paling bagus buat tubuh. Cecar ibu mertuaku panjang lebar. Suamiku memutar bola matanya, tampak tidak percaya dengan alasan yang dibuat-buat itu. Alah, kesehatan apa sih? Bu, dari dulu aku makan ayam goreng, daging rendang masakan istriku tiap hari juga sehat-sehat aja. Nggak pernah tuh aku kena kolesterol atau darah tinggi. Kalau mau sehat ya sesekali. Ini masa 2 minggu berturut-turut makanannya kayak orang lagi sakit di rumah sakit? Hambar, nggak ada rasanya. Kalau begini terus aku bisa kurang gizi badannya. Balas suamiku dengan nada kesal. Heh, kamu itu jangan sembarangan ngomongnya. Ibu ini lebih tua, ibu lebih paham soal kesehatan gizi daripada kamu. Lagian istrimu itu yang ngajarin kamu makan enak terus. Makanya lidahmu jadi manja. Padahal dulu waktu kamu kecil, ibu kasih makan tempe tiap hari juga kamu lahap-lahap saja tumbuhnya gede juga. Udah. Jangan banyak protes. Makan saja apa yang ada. Bersyukur. Bentak ibu mertuaku, mencoba menutupi rasa malu dan kepanikannya dengan bersikap otoriter. Aku yang sedari tadi sedang duduk di ruang tamu membaca buku, hanya mengawasi pertengkaran ibu dan anak itu dari kejauhan. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya menyilangkan kaki, bersandar dengan nyaman di sofa, dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah rumah tangga yang mereka ciptakan sendiri. Dalam hati aku bersorak gembira. Inilah akibatnya jika mulut lebih cepat bertindak daripada otak saat menghitung harga kebutuhan pokok di era modern. Ketegangan akibat perubahan menu ini merembet ke hal-hal kecil lainnya. Salah satunya adalah ritual kopi pagi suamiku. Suamiku adalah tipe pria yang tidak bisa memulai harinya tanpa secangkir kopi hitam yang pekat dan manis. Biasanya,
Aku selalu menyediakan kopi bubuk kualitas premium dan gula pasir yang cukup banyak, untuk memastikan kopinya terasa pas sesuai seleranya. Namun, di bawah manajemen keuangan ibu mertuaku yang sedang krisis, kopi pun menjadi barang mewah yang harus dijatah dengan sangat ketat. Keesokan paginya setelah insiden makan malam yang menyedihkan itu, suamiku duduk di teras depan sambil menghisap rokoknya, menunggu segelas kopi hangat sebelum berangkat mandi. Ibu mertuaku datang membawakan secangkir kopi dan meletakkannya di meja depan suamiku. Suamiku menyesap kopi itu perlahan. Detik berikutnya, dia langsung menjauhkan cangkir itu dari mulutnya dengan raut wajah jijik yang tak bisa disembunyikan. Astaga, Bu. Ini air putih dikasih pewarna atau kopi sih? Cemplang banget rasanya. Kopi bumbunya kurang, gulanya juga kerasa hambar banget. Kayak air cucian gelas kopi ini emah rasanya. Protes suamiku dengan kencang, benar-benar tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Ibu mertuaku berkacak pinggang, menatap suamiku dengan tatapan tajam yang siap menerkam. Itu kopi ya, bukan air cucian. Kamu itu lidahnya memang sudah rusak kebanyakan makan gula. Ibu sengaja ngurangin takaran kopi sama gulanya biar kamu nggak kena diabetes. Gula sekarang mahal, kopi bubuk juga harganya naik. Harus dihemat dong. Jangan asal maunya enak sendiri. Lagian minum kopi pahit sedikit itu bagus buat jantung. Tahu. Suamiku mengusap wajahnya dengan kasar, merasa frustrasi karena setiap keluhannya selalu dibalas dengan alasan kesehatan yang dibuat-buat. Dia menatap ke arahku yang baru saja keluar dari rumah, untuk menyiram tanaman pot di halaman depan. Matanya seolah meminta pertolongan, memohon agar aku mengambil alih kembali urusan dapur dan menyelamatkan lidah serta perutnya dari siksaan diet paksa ini. Dek, panggil suamiku memelas. Kamu aja deh yang bikin kopi buat aku. Punya ibu rasanya aneh banget. Terus nanti malam kamu masak ayam kecap ya? Aku pengen banget makan yang manis-manis gurih. Beli ayamnya 1/2 kilo aja nggak apa-apa, pakai uang belanjamu yang biasa itu loh. Aku menghentikan aktivitas menyiram tanamanku. Aku menoleh ke arah suamiku, lalu beralih menatap ibu mertuaku yang wajahnya langsung menegang mendengar permintaan anaknya. Aku tersenyum tipis, merapikan selang air di tanganku, dan menjawab dengan suara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke jantung permasalahan. Maaf ya, Mas. Kan dari minggu lalu sudah kita sepakati bersama, uang jatah bulanan rumah ini semuanya 100% dipegang sama ibu. Aku sudah berjanji nggak akan ikut campur urusan dapur, belanja, atau masak-memasak lagi sebulan ini. Aku ini kan istri yang boros, nggak becus ngatur keuangan keluarga. Jadi ya, Mas minta tolong ibu saja yang buatin kopi sesuai selera Mas. Kalau Mas mau makan ayam kecap, minta ibu yang beliin ke pasar dan masak. Uangnya kan semua ada di ibu. Aku nggak pegang uang belanja sepeser pun. Mas, uang hasil jualanku sudah aku masukkan ke deposito bank. Nggak bisa diambil sembarangan. Jelasku panjang lebar, memastikan setiap alasanku menutup rapat semua celah baginya untuk memanfaatkanku lagi. Mendengar jawabanku, suamiku terdiam membisu. Mulutnya setengah terbuka, namun tak ada satu kata pun yang keluar. Dia akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa tameng nyamannya selama ini, istrinya yang diam-diam menutupi semua kekurangan finansialnya, kini telah menarik diri sepenuhnya. Dia melirik ibunya yang memalingkan wajah karena malu dan gengsi. Suamiku akhirnya meminum sisa kopi hambar itu dengan terpaksa, menelannya bersama dengan rasa frustrasi yang semakin menumpuk. Drama 1 juta rupiah ini mulai memakan korban, dan aku sangat menikmati setiap detik pertunjukannya. Hari ke-15 di bulan ini akhirnya tiba. Bagi sebagian orang, pertengahan bulan mungkin hanyalah penanda waktu biasa yang terlewatkan begitu saja tanpa makna khusus. Namun, di dalam rumah tangga kami saat ini, tanggal 15 adalah sebuah garis batas yang sangat krusial. Ini adalah titik di mana realita kehidupan menghantam telak kesombongan yang selama ini dibangun di atas omong kosong. Sejak pagi, udara di dalam rumah terasa sangat berat dan kaku. Aku bisa merasakan ada ketegangan yang tak terucapkan menguar dari arah dapur, tempat ibu mertuaku biasanya berkuasa dengan segala ocehan dan perintahnya. Namun pagi ini, tidak ada suara wajan yang beradu dengan spatula, tidak ada aroma bumbu yang ditumis, bahkan tidak ada suara air yang mendidih. Semuanya senyap, sebuah kesunyian yang membawa pertanda buruk bagi sang pemegang kendali keuangan. Aku sengaja bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Toh, aku sudah melepaskan semua tanggung jawabku mengurus sarapan dan kebutuhan perut penghuni rumah ini. Setelah membersihkan diri dan menunaikan salat duha di kamar,
Aku melangkah keluar menuju ruang tengah. Pemandangan pertama yang menyambutku adalah sosok ibu mertuaku yang sedang berdiri mematung di depan kompor gas. Wajahnya terlihat sangat pucat, seolah aliran darah di tubuhnya baru saja tersedot habis. Tangannya terus-menerus memutar knob kompor, berulang kali mencoba menyalakan api, namun yang terdengar hanyalah bunyi cetekan kosong tanpa ada percikan api biru yang menyala. Bunyi mendesis pelan dari arah tabung gas hijau berukuran 3 kg di bawah meja dapur sudah mengkonfirmasi segalanya. Gasnya telah habis total, tak tersisa sedikit pun bahkan untuk sekadar merebus air minum. Di atas meja dapur, pemandangannya jauh lebih menyedihkan. Tempat penyimpanan beras yang terbuat dari plastik transparan itu kini memamerkan dasar wadahnya dengan sangat jelas. Hanya tersisa beberapa butir beras yang menempel di sudut-sudutnya. Tak akan cukup meskipun hanya dimasak untuk satu porsi makan anak kecil. Ibu mertuaku menatap kosong ke arah wadah beras itu, lalu beralih menatap kompor yang mati, dan kemudian menunduk menatap lantai dengan tatapan nanar. Aku berjalan melewatinya dengan santai menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Sengaja aku membuka pintu kulkas lebar-lebar, memperlihatkan rak-rak yang kini melompong. Tidak ada telur, tidak ada sayuran segar, apalagi sisa lauk pauk. Kulkas itu bersih sebersih dompet yang salah diurus. Aku menuangkan air dingin ke dalam gelasku, meminumnya perlahan sambil melirik ibu mertuaku dari sudut mataku. Beliau mulai mondar-mandir di area dapur yang sempit itu. Langkah kakinya terdengar gusar. Sesekali beliau mengusap dahinya yang mulai memunculkan butiran-butiran keringat dingin. Meskipun udara pagi ini sebenarnya cukup sejuk. Napasnya terdengar memburu, menandakan kepanikan tingkat tinggi yang sedang merajai isi kepalanya. Beliau lalu merogoh saku dasternya dengan gerakan tergesa-gesa, mengeluarkan amplop coklat yang di awal bulan lalu ia pamerkan dengan penuh kebanggaan. Dengan tangan gemetar, ibu mertuaku membuka lipatan amplop tersebut. Beliau mengintip ke dalamnya, lalu membalikan amplop itu dan mengocoknya ke arah telapak tangan, berharap ada lembaran uang 100 ribuan yang terselip dan tertinggal di sana. Namun sungguh malang nasibnya, yang jatuh ke telapak tangannya hanyalah 2 keping uang logam 500 perak dan selembar uang 2.000 rupiah yang sudah lecek. Hanya itu. Uang 1 juta rupiah yang ia yakini bisa menyisa banyak untuk ditabung itu, kini telah menguap tak berbekas hanya dalam waktu 15 hari. Fakta ini tampaknya benar-benar memukul telak kewarasannya. Beliau memejamkan mata rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya menahan erangan frustrasi, dan menyandarkan punggungnya ke dinding dapur yang dingin. Kepanikan ibu mertuaku sangat beralasan. Hari ini baru tanggal 15. Masih ada 15 hari lagi yang harus dilewati sebelum suamiku menerima gaji bulan berikutnya. 15 hari tanpa beras, tanpa gas, tanpa lauk pauk, dan tanpa uang sepeser pun di tangan. Jika beliau mengadu kepada suamiku, itu sama saja dengan menelan ludahnya sendiri. Beliau sudah terlanjur sesumbar dan menyombongkan diri di hadapan anaknya bahwa mengatur uang 1 juta itu adalah hal yang sangat mudah dan sisa banyak. Mengemis tambahan uang kepada suamiku di pertengahan bulan akan menghancurkan citranya sebagai ibu yang serba bisa dan berpengalaman. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kekalahan konyol ini di depan anak kandungnya sendiri. Aku kembali ke kamarku, pura-pura tidak melihat penderitaannya. Aku duduk di depan laptop, mulai merekap pesanan demi pesanan kue dan makanan dari pelangganku yang semakin hari semakin bertambah. Keuntungan bersihku bulan ini sudah melampaui angka 4 juta rupiah, dan uang itu tersimpan rapi di rekening pribadiku, tak tersentuh sedikit pun untuk urusan rumah tangga yang konyol ini. Saat aku sedang asyik mengetik, terdengar ketukan pelan dari arah luar pintu kamarku. Suara ketukannya ragu-ragu, tidak seperti ketukan barbar yang biasanya dilakukan ibu mertuaku saat menyuruhku melakukan sesuatu. "Nak, kamu lagi sibuk ya di dalam?" Terdengar suara ibu mertuaku yang sedikit serak dan memelan, sangat jauh berbeda dengan nada suaranya yang melengking tajam saat menuduhku boros 2 minggu yang lalu. Aku tersenyum simpul, merapikan dudukku, dan menjawab dengan nada yang tak kalah lembut. "Iya, Bu. Lagi lumayan banyak pesanan yang masuk hari ini." "Ada apa, Bu? Ibu butuh sesuatu?" "Tumben jam segini ibu belum berangkat ke pasar buat belanja sayur." Pintu kamarku sedikit didorong dari luar, menampilkan wajah ibu mertuaku yang tampak kikuk dan salah tingkah. Beliau meremas-remas ujung dasternya, matanya tidak berani menatap langsung ke arah mataku. Beliau melihat ke sekeliling kamarku yang dipenuhi dengan tumpukan kotak kemasan kardus untuk pengiriman barang jualanku. Beliau berdeham pelan, mencoba menata suaranya agar terdengar senatural mungkin, meskipun kepanikannya jelas tak bisa disembunyikan lagi dariku. "Gini loh,
Aduh, ibu agak bingung mau ngomongnya gimana. Ibu mertuaku memulai kalimatnya dengan terbata-bata. Itu, gas di dapur tiba-tiba habis pagi ini. Padahal ibu baru aja mau masak air buat bikin teh suamiku. Terus ibu lihat di tempat beras, ternyata berasnya juga udah menipis banget, tinggal debunya aja. Ibu lupa kalau kemarin belum sempat beli beras tambahan di pasar. Oh, begitu ya, Bu. Terus, masalahnya di mana, Bu? Kan ibu tinggal beli aja gas sama berasnya ke warung depan atau pesan lewat telepon. Biasanya kan begitu kalau habis. Potongku dengan gaya inosen, seolah aku sama sekali tidak tahu menahu tentang kondisi keuangan di dalam amplop coklat itu. Ibu mertuaku semakin salah tingkah. Beliau menelan ludah, wajahnya memerah menahan malu yang amat sangat. Iya, niat ibu juga mau beli langsung. Cuma masalahnya, kebetulan uang kembalian belanja ibu kemarin itu pecahannya besar-besar. Ibu takut warung depan nggak ada kembaliannya pagi-pagi begini. Terus, ya gitu deh. Aku mengerutkan kening, berpura-pura bingung dengan alasan yang sangat tidak masuk akal itu. Loh, kalau pecahannya besar kan malah gampang. Bu, uang 1 juta dari suamiku kemarin kan utuh ibu pegang semua. Dipakai aja dulu buat beli gas sama beras. Warung depan pasti punya kembalian kok. Kan mereka jualan sembako dari pagi. Emangnya uang belanjanya kemana, Bu? Jangan bilang uang sebesar itu sudah habis dalam 2 minggu. Kan kata ibu uang 1 juta itu sisa banyak kalau ibu yang ngatur. Mendengar seranganku yang telak namun diucapkan dengan nada sangat halus itu, ibu mertuaku langsung terdiam 1000 bahasa. Matanya membelalak, mulutnya terbuka namun tak ada satupun suara yang keluar. Beliau terjebak dalam kebohongannya sendiri. Jika beliau mengaku uangnya habis, berarti beliau membenarkan bahwa uang 1 juta memang tidak cukup dan selama ini aku yang benar. Namun jika beliau terus berbohong, beliau tidak akan bisa memberi makan suamiku hari ini. Keringat dingin semakin deras mengucur di pelipisnya. Akhirnya, dengan sisa-sisa harga diri yang sudah terkoyak, beliau menurunkan nada bicaranya hingga nyaris menyerupai bisikan yang memelas. Ibu boleh minta tolong gak sama kamu? Kamu kan jualan online tiap hari? Pasti pegang uang tunai kan di kamar? Ibu mau pinjam uangmu dulu sedikit, buat beli gas tabung kecil sama beras 2 liter aja. Nanti kalau ibu ambil uang di bank, ibu ganti uang kamu. Boleh ya? Kasihan suamimu nanti siang kalau pulang istirahat nggak ada nasi buat dimakan. Inilah momen yang sudah kutunggu-tunggu sejak awal. Momen di mana kesombongannya luluh lantak di hadapan realita, dan dia terpaksa menelan gengsinya untuk memohon bantuan pada menantu yang selama ini selalu direndahkannya. Aku menatap lurus ke dalam mata ibu mertuaku, menjaga ekspresi wajahku tetap tenang, namun suaraku mengisyaratkan ketegasan yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Waduh, maaf banget ya, Bu. Bukannya aku nggak mau bantu atau mau pelit sama ibu dan suamiku sendiri. Jawabku sambil menghela napas panjang, seolah aku merasa sangat menyesal. Tapi kan ibu ingat sendiri kesepakatan kita di awal bulan kemarin? Aku kan istri yang boros, istri yang nggak becus ngatur keuangan rumah tangga. Aku dilarang keras ikut campur urusan dapur dan belanja. Seluruh gaji suamiku kan ada di ibu semua. Kalau aku pinjamkan uang jualanku buat beli kebutuhan rumah, nanti jatuhnya aku ikut campur lagi urusan dapur yang sudah jadi tanggung jawab ibu 100%. Ibu mertuaku berusaha menyela, tapi kan ini darurat, ibu cuma pinjam sebentar. Aku mengangkat tanganku perlahan, menghentikan ucapannya. Lagi pula, Bu, uang hasil jualan onlineku ini cuma buat pegangan aku sendiri. Buat modal beli bahan kue lagi besok, buat beli kuota internet, dan buat nabung sedikit-sedikit. Kalau uang ini aku pakai buat nombokin urusan rumah tangga terus-terusan kayak dulu, nanti aku dituduh menghambur-hamburkan uang lagi. Nanti dibilang uang hasil kerjaku cuma habis buat foya-foya beli paket yang gak penting. Jadi lebih baik uang hasil kerasku ini aku simpan sendiri saja, Bu. Takut dibilang boros lagi kalau aku pakai untuk belanja sayur dan gas. Kata-kataku itu bagaikan tamparan keras yang tak kasat mata di wajah ibu mertuaku. Setiap kalimat yang kuucapkan adalah cerminan dari tuduhan-tuduhan kejam yang pernah ia lontarkan kepadaku di hari gajian waktu itu. Kini, kalimat-kalimat itu berbalik menyerangnya dengan telak, memojokkannya ke sudut ruangan tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Beliau hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu kamarku, wajahnya menyiratkan perpaduan antara rasa malu yang tak tertahankan, kemarahan yang tertahan, dan keputusasaan yang mendalam. Aku kembali menatap layar laptopku,
mengabaikan keberadaannya seolah obrolan kami sudah selesai sepenuhnya. Maaf ya, Bu. Santi benar-benar nggak bisa bantu kalau urusan uang dapur bulan ini. Santi yakin kok, ibu yang sangat berpengalaman pasti punya jalan keluar untuk ngatur semuanya sampai akhir bulan nanti tanpa campur tangan menantu yang boros ini. Ibu silakan atur saja sendiri bagaimana baiknya untuk makan suamiku hari ini. Santi mau lanjut kerja dulu, ada pesanan mendadak yang harus dikirim siang ini. Ibu mertuaku masih berdiri di sana selama beberapa saat. Napasnya naik turun menahan emosi yang tak bisa ia lampiaskan. Tak ada lagi kata-kata tajam yang bisa ia keluarkan. Tak ada lagi ceramah tentang kehebatannya di masa lalu. Beliau akhirnya membalikkan badan dengan langkah gontai dan menyeret kakinya kembali menuju area dapur yang kosong melompong. Pintu kamarku kututup rapat, menyisakan senyum kemenangan yang akhirnya merkah lebar di bibirku. Di luar sana, ibu mertuaku harus menghadapi mimpi buruknya sendirian. Dapur kosong, perut anak kandungnya yang menuntut untuk diisi, dan dompet yang tak lagi memiliki nyawa. Keringat dingin itu hanyalah awal mula dari harga mahal yang harus ia bayar demi mempertahankan sebuah gengsi. Kegagalan ibu mertuaku dalam meminjam uang dariku siang itu ternyata memicu efek domino yang luar biasa dahsyat terhadap kestabilan mental dan fisiknya. Siang harinya, dengan sangat terpaksa dan wajah yang ditekuk habis-habisan, beliau harus berjalan keluar rumah menuju mesin ATM terdekat yang jaraknya lumayan jauh dari komplek perumahan kami. Beliau tidak punya pilihan lain. Suamiku sudah mengirim pesan bahwa dia akan pulang untuk makan siang di rumah, dan dia dengan tegas meminta dibuatkan sambal goreng ati ampla yang pedas karena sudah muak makan sayur bening setiap hari. Permintaan itu adalah vonis mati bagi uang 1 juta yang sudah ludes, sekaligus cambuk yang memaksa ibu mertuaku untuk mengorbankan harta pribadinya. Dari balik jendela kamarku, aku mengamati kepergian ibu mertuaku dengan langkah yang gontai di bawah teriknya matahari siang. Aku tahu betul apa yang ada di pikirannya saat ini. Beliau sedang menuju mesin ATM untuk menarik uang dari rekening tabungan pribadinya sendiri. Tabungan masa tuanya, uang yang selalu ia banggakan berasal dari sisa uang pensiunan almarhum suaminya, kini terpaksa dicairkan hanya demi menutupi kesombongan sesaat yang ia lontarkan kepadaku. Rasanya pasti sangat menyakitkan, seperti ada sepotong daging di tubuhnya yang diiris secara paksa. Namun, gengsi yang terlalu tinggi telah membutakan akal sehatnya. Daripada harus mengakui bahwa menantunya selama ini benar dan dia yang salah, beliau lebih memilih untuk berdarah-darah secara finansial sendirian. 2 jam kemudian, ibu mertuaku pulang dengan napas terengah-engah dan keringat yang membasahi seluruh dasternya. Di kedua tangannya terdapat 2 kantong kresek belanjaan yang cukup besar dan penuh. Ada tabung gas melon yang baru, sekarung beras ukuran 5 kg dengan merek kualitas menengah, bungkusan plastik berisi hati dan ampela ayam yang segar, sayur mayur, dan berbagai macam bumbu dapur yang harganya sedang melambung tinggi. Aku tak perlu bertanya berapa uang pribadinya yang sudah melayang hari ini. Melihat dari barang-barang yang dibawanya, minimal 300.000 rupiah dari tabungannya sudah pindah ke tangan para pedagang di pasar. Beliau langsung sibuk di dapur, mencuci daging ayam, menumbuk bumbu, dan menyalakan kompor gas yang baru saja dipasangnya dengan susah payah. Suara wajan berdesis kembali terdengar di rumah ini, menebarkan aroma pedas gurih dari sambal goreng ati ampela yang sangat menggugah selera. Proses memasak itu memakan waktu yang tidak sebentar, apalagi dilakukan di tengah hari yang panas oleh seorang wanita parubaya yang energinya sudah tidak seprima dulu. Aku bisa mendengar suara keluh kesah dan ringisan pelan dari arah dapur. Punggung tuanya pasti terasa sangat nyeri karena harus berdiri lama mengaduk masakan agar bumbunya meresap sempurna, persis seperti yang sering kurasakan setiap hari namun selalu kuabaikan demi membahagiakan keluargaku. Tepat jam 12:30 siang, suamiku tiba di rumah dengan wajah yang sumringah. Aroma masakan yang menyambutnya di ambang pintu langsung menghapus raut kelelahan akibat beban pekerjaan di kantornya. Dia segera mencuci tangan dan duduk di meja makan dengan antusiasme tinggi layaknya anak kecil yang dibelikan mainan baru. Di atas meja, sudah tersaji semangkuk besar sambal goreng ati ampela yang berwarna merah merona, sepiring nasi hangat yang mengepul, dan lalapan segar. Ibu mertuaku duduk di seberangnya, mengipasi wajahnya yang memerah karena kepanasan, sambil berusaha menyunggingkan senyum paksa yang terlihat sangat menyedihkan. "Wah, ini baru namanya makanan, Bu," seru suamiku dengan suara lantang sambil menyendok nasi dan lauk ke piringnya dalam porsi besar. Aromanya aja udah bikin perut keroncongan dari tadi di jalan. "Kemarin-kemarin ibu masak sayur bening terus sih? Aku kira ibu lupa cara masak enak." "Ternyata sengaja ya Bu, uangnya disimpan buat bikin kejutan makan besar siang ini?" "Tuh kan,
Bener kataku. Ibu emang paling jago kalau suruh ngatur uang belanja. Buktinya uang 1 juta di pertengahan bulan masih bisa dipakai buat beli ati ampela ayam sebanyak ini. Pujian dari suamiku itu, alih-alih membuat ibu mertuaku bangga, justru terdengar seperti ejekan yang menyayat hati nuraninya. Aku yang sedang duduk di ruang keluarga sambil melipat brosur daganganku, hampir saja tertawa terbahak-bahak mendengar keluguan suamiku yang begitu absolut. Pria itu sama sekali tidak sadar bahwa hidangan mewah yang sedang dikunyahnya dengan rakus itu tidak dibeli menggunakan uang gajinya yang nominalnya tak seberapa itu, melainkan dibeli dengan darah dan keringat ibunya sendiri yang mengorbankan tabungan masa tua demi menutupi kebohongannya. Ibu mertuaku tersenyum getir menanggapi pujian anaknya. Iya, nak. Makan yang banyak ya biar kerjanya semangat lagi. Ibu memang sengaja sisihkan uangnya buat beli makanan kesukaan kamu hari ini. Yang penting kamu sehat dan makannya lahap. Ibu udah senang lihatnya. Suaranya terdengar sedikit gemetar di akhir kalimat, menyiratkan kepedihan yang sangat mendalam atas uang ratusan ribu miliknya yang kini perlahan-lahan berpindah ke dalam lambung anaknya sendiri. Pasti dong, Bu. Masakan ibu emang juara rasanya. Iya, besok-besok masak daging sapi lada hitamnya, Bu. Udah lama banget aku nggak makan itu. Nanti bumbunya dibanyakin bawang bombaynya biar wangi. Uang belanjanya masih cukup banyak kan, Bu? Buat beli daging 1/2 kilo besok. Tuntut suamiku dengan santainya, tanpa beban sedikit pun, mengira bahwa sumber dana di amplop ibunya adalah sumur ajaib yang tidak akan pernah kering. Mendengar permintaan daging sapi lada hitam, wajah ibu mertuaku seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak menatap piring di depannya. Daging sapi lada hitam? 1/2 kilo daging sapi segar di pasar harganya bisa mencapai 60 hingga 70 ribu rupiah, belum termasuk bumbu lada hitam kemasan, paprika, bawang bombay, dan pendamping lainnya. Permintaan itu berarti ibu mertuaku harus merogoh kocek pribadinya lagi setidaknya 100 ribu rupiah, untuk menu makan malam besok. Beliau memaksakan sebuah anggukan kaku, tak mampu menolak permintaan anak kesayangannya sendiri di depan meja makan, apalagi di bawah pengawasanku yang diam-diam menyimak setiap percakapan mereka. Iya, insya Allah besok ibu masakin ya kalau di pasarnya ada daging yang bagus. Sekarang dihabisin dulu itu makannya, jawab ibu mertuaku dengan suara yang sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara decakan mulut suamiku yang sedang menikmati makanannya. Hari-hari berikutnya menjelma menjadi rutinitas penyiksaan finansial yang terstruktur dan masif bagi ibu mertuaku. Suamiku, yang merasa bahwa ibunya berhasil membuktikan teori bahwa uang 1 juta itu sangat besar, semakin hari semakin melunjak dengan permintaan menunya. Jika sehari sebelumnya dia meminta daging sapi, keesokan harinya dia akan meminta ayam bakar utuh, dan lusa dia akan menuntut cumi saus padang atau udang goreng tepung pedas manis. Dia tidak pernah tahu bahwa setiap kali dia menyebutkan daftar menu keinginannya, di saat yang sama, denyut nadi ibunya berdetak lebih cepat karena harus membayangkan berapa lembar uang merah dari tabungannya yang harus melayang sia-sia hari itu. Karena sudah terlanjur basah dan terjebak dalam pusaran gengsi yang diciptakannya sendiri, ibu mertuaku tidak bisa mundur lagi. Beliau menolak untuk menyerah. Setiap pagi dan sore hari, aku melihatnya bolak-balik keluar rumah, entah menuju pasar swalayan kecil di ujung jalan atau menghampiri tukang sayur keliling yang lewat, untuk membeli segala bahan makanan mahal demi memenuhi tuntutan perut suamiku. Beliau membayarnya dengan uang pecahan 50 ribu dan 100 ribuan yang masih kaku dan mulus, ciri khas uang yang baru ditarik dari mesin anjungan tunai mandiri, bukan dari sisa uang belanjaan suamiku. Aku mengamati semua kekacauan ini dengan hati yang sangat damai. Sementara tabungan ibu mertuaku terus tergerus habis layaknya tebing yang terus-menerus dihantam ombak besar setiap harinya, saldo di rekening bank pribadiku justru semakin menggemuk dan menumpuk. Aku tidak lagi memusingkan soal harga beras yang naik atau harga cabai yang tak masuk akal. Semua uang hasil jerih payahku begadang membuat kue murni masuk ke dalam kantongku sendiri. Aku bahkan mulai merawat diriku kembali. Sore hari saat suamiku belum pulang dan ibu mertuaku sedang kelelahan tidur di kamarnya sehabis memasak, aku sering memesan makanan enak lewat ojek online, menyantapnya sendirian di kamar, atau sekadar berbelanja pakaian tidur baru berbahan sutra yang sangat nyaman. Aku menikmati hasil kerjaku dengan tenang, sementara mereka berdua sibuk dengan ilusi keuangan yang rapuh itu. Namun, mengorbankan uang pribadi secara terus-menerus bukanlah satu-satunya dampak buruk yang dialami ibu mertuaku. Ada harga lain yang harus beliau bayar dengan sangat mahal demi mempertahankan gengsinya, yaitu kesehatan fisiknya sendiri. Beliau sudah tua, staminanya jelas tak mampu menandingi bebanku saat mengurus rumah ini sendirian.
Belanja setiap hari, menawar harga mati-matian di pasar, berdiri berjam-jam di depan kompor untuk memasak hidangan rumit permintaan suamiku, mencuci setumpuk piring kotor yang berminyak, belum lagi stres yang mendera otaknya karena harus menghitung sisa tabungannya yang semakin kritis. Semua tekanan fisik dan mental itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tandanya. Memasuki akhir minggu ketiga, aku sering melihat ibu mertuaku memijat-mijat betisnya yang kram di ruang TV. Beliau sering mengoleskan minyak angin tebal-tebal di leher dan tengkuknya, mengeluhkan kepalanya yang sering pusing secara tiba-tiba. Wajahnya yang dulu selalu terlihat garang dan segar saat memarahiku, kini tampak sangat layu, pucat, dan dihiasi oleh kantung mata yang menghitam karena kurang tidur akibat terus memikirkan uang. Tubuhnya mulai menyusut tanpa disadari, energi kehidupannya perlahan-lahan tersedot habis oleh beban peran sebagai istri yang tidak boros, yang ia rebut secara paksa dariku. Gengsi itu benar-benar menggerogotinya dari dalam, tak hanya menguras habis uang tabungannya, tapi juga menghancurkan fisiknya secara perlahan namun pasti. Dan sayangnya, pertunjukan ini belum mencapai puncaknya. Ledakan besar itu masih menanti di ujung bulan. Hari itu adalah hari ke-28. Hanya tersisa 2 hari lagi sebelum bulan ini benar-benar berakhir, dan siklus gaji suamiku kembali diputar. Namun, bagi ibu mertuaku, 2 hari itu seolah menjadi jarak yang tak terhingga jauhnya, sebuah garis finish yang mustahil untuk bisa ia capai dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Pagi itu, langit di luar mendung, sekelabu suasana di dalam rumah kami. Tidak ada lagi suara derap langkah terburu-buru menuju pasar, tidak ada lagi suara air keran yang menyala di bak cuci piring, dan yang paling nyata, tidak ada lagi kesombongan yang menguar dari balik daster batik yang biasa ia kenakan. Rumah ini terasa begitu mati, hanya menyisakan aroma minyak angin yang sangat menyengat, menguar kuat dari celah pintu kamar tamu tempat ibu mertuaku biasa beristirahat. Aku keluar dari kamarku sekitar pukul 9 pagi, usai menyelesaikan pengepakan puluhan toples kue kering yang siap dijemput oleh kurir. Begitu kakiku melangkah ke ruang tengah, aku langsung merasakan hawa yang berbeda. Dapur di ujung ruangan sana tampak berantakan dan terbengkalai. Piring kotor bekas makan malam semalam masih menumpuk di bak cuci, dikerumuni oleh beberapa ekor lalat kecil. Kompor gas terlihat kotor oleh cipratan minyak, dan lantai dapur terasa lengket. Semuanya menjadi bukti bisu betapa pertahanan fisik ibu mertuaku telah hancur lebur. Wanita parubaya itu rupanya sudah benar-benar tumbang, tak sanggup lagi memaksakan tubuh rentanya untuk berdiri berjam-jam demi sebuah gengsi semu. Aku berjalan pelan melewati kamar tamu. Pintunya sedikit terbuka. Dari celah itu, aku bisa melihat ibu mertuaku terbaring lemah di atas kasur, meringkuk di balik selimut tebal. Wajahnya yang biasa merona karena amarah kini pucat pasi, matanya terpejam rapat dengan dahi yang berkerut menahan pusing, dan napasnya terdengar berat. Di atas nakas samping tempat tidurnya, berserakan botol minyak kayu putih, balsem, dan beberapa keping obat sakit kepala yang dibelinya di warung. Uang 1 juta rupiah itu tidak hanya sukses menguras habis tabungan masa tuanya, tetapi juga sukses menyedot habis seluruh vitalitas dan kesehatannya. Aku menatapnya sejenak dengan perasaan datar. Tidak ada rasa kasihan yang menggerakkan hatiku untuk masuk dan merawatnya. Bagiku, rasa sakit yang ia derita hari ini adalah harga tunai yang harus ia bayar atas lisan tajamnya yang telah menuduhku sebagai istri yang boros dan tak becus mengurus nafkah dari suamiku. Siang harinya, suamiku pulang ke rumah pada jam istirahat kantornya. Seperti biasa, langkah kakinya terdengar ringan dan penuh harap. Dia langsung melepas sepatu, melonggarkan dasi kerjanya, dan berjalan lurus menuju meja makan. Bayangan akan hidangan lezat masakan ibunya pasti sudah menari-nari di pelupuk matanya. Selama 3 minggu terakhir, dia memang hidup bagaikan raja yang terus-menerus disuguhi makanan enak tanpa pernah peduli dari mana asal-usul biaya kemewahan tersebut. Dia menarik kursi meja makan dan segera membuka tudung saji berukuran besar itu dengan antusiasme tinggi. Namun, senyum di wajah suamiku langsung luntur seketika, digantikan oleh raut kebingungan yang teramat sangat. Di balik tudung saji itu tidak ada apa-apa. Benar-benar kosong. Tidak ada piring berisi lauk, tidak ada mangkuk sayur, bahkan tidak ada piring kotor sekalipun. Suamiku menoleh ke arah rice cooker yang terletak di sudut meja dapur. Dia melangkah mendekat dan menekan tombol pembukanya. Kosong. Panci penanak nasi itu kering kerontang, belum tersentuh air atau beras sama sekali sejak pagi tadi. Ibu, Bu, panggil suamiku dengan suara keras. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan wanita yang telah menjanjikannya surga dunia di meja makan itu. Ibu di mana?
Kok belum masak apa-apa? Bu, ini aku udah lapar banget mau makan siang. Launya mana? Bu. Suara panggilan suamiku itu menggema di seluruh penjuru rumah, memecah kesunyian yang sejak pagi menyelimuti kami. Dari arah kamar tamu, terdengar suara erangan pelan, disusul oleh suara ranjang yang berderit. Ibu mertuaku memaksakan diri untuk bangun. Dengan langkah gontai, berpegangan pada dinding lorong, beliau berjalan tertatih-tatih keluar dari kamarnya. Penampilannya sungguh memprihatinkan. Rambutnya berantakan, wajahnya kuyu, dan ada koyok yang menempel di kedua pelipisnya. Melihat kondisi ibunya yang seperti itu, suamiku langsung terkejut dan buru-buru menghampirinya. Ya ampun, ibu kenapa? Ibu sakit? Tanya suamiku dengan nada panik, memapah ibunya untuk duduk di sofa ruang keluarga. Kok ibu wajahnya pucat banget begini? Ibu masuk angin atau kecapean? Terus ini urusan dapur gimana? Bu, aku kan harus balik ke kantor lagi setengah jam lagi. Pertanyaan beruntun dari suamiku itu, terutama yang menyinggung soal urusan dapur, ibarat sebuah bom waktu yang pelatuknya akhirnya ditarik. Pertahanan ibu mertuaku, gengsinya yang setinggi langit, dan kebohongannya yang ia susun rapi selama hampir sebulan penuh ini, akhirnya runtuh berkeping-keping. Beliau menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang keriput, dan sedetik kemudian, pecahlah tangisnya. Suara isak tangis yang terdengar begitu menyayat hati, penuh dengan penyesalan, kelelahan, dan rasa frustrasi yang sudah membludak hingga ke ubun-ubun. Suamiku terbelalak kaget. Dia belum pernah melihat ibunya menangis sekeras dan sehancur ini sebelumnya. Loh, Bu, kok malah nangis? Ibu sakit apa? Ayo kita ke dokter sekarang. Bu, jangan bikin aku panik begini, bujuk suamiku sambil mengelus punggung ibunya dengan cemas. Di sela-sela isak tangisnya yang tersengal-sengal, ibu mertuaku akhirnya membuka mulutnya, memuntahkan semua kebenaran pahit yang selama ini menyiksa batinnya. Ibu capek. Nah, ibu capek sekali. Badan ibu rasanya mau rontok semua. Ibu nggak sanggup lagi ngurus rumah ini. Ibu nggak sanggup lagi belanja tiap hari panas-panasan. Ibu nggak sanggup mikirin besok mau makan pakai uang dari mana. Suamiku mengerutkan keningnya, semakin bingung dengan ucapan ibunya. Maksud ibu apa? Uang dari mana gimana maksudnya? Kan uang belanja sebulan penuh yang 1 juta itu ada di ibu semua. Bulan ini kan aku udah serahin semuanya bulat-bulat ke ibu. Memangnya uangnya kurang buat beli makan hari ini? Pertanyaan lugu suamiku itu membuat tangisan ibu mertuaku semakin keras. Beliau memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Uang 1 juta apanya? Uang 1 juta yang kamu kasih itu udah habis tak bersisa dari tanggal 15 kemarin. Uang segitu mana cukup buat hidup di zaman gila begini. Beli beras mahal, beli gas mahal, token listrik aja sekali ngisi 200.000, belum air, belum sabun. Uang 1 juta itu ibarat buang garam ke laut. Gak ada rasanya sama sekali, Nak. Suamiku mematung. Matanya membesar, tak percaya dengan kalimat yang baru saja keluar dari mulut ibunya. Habis? Tanggal 15 udah habis? Terus selama 2 minggu terakhir ini, ayam bakar, daging sapi lada hitam, cumi saus padang, ati ampela yang aku makan tiap hari itu, belinya pakai uang siapa? Bu, aku kan gak ngasih tambahan apa-apa ke ibu. Ibu mertuaku menatap wajah anaknya dengan mata yang sembab dan merah. Pakai uang tabungan ibu. Ibu narik uang pensiunan bapakmu di bank. Lebih dari 2,5 juta tabungan ibu ludes, habis tak tersisa, cuma buat nurutin mulutmu yang minta makan enak tiap hari itu. Ibu terpaksa nombok karena ibu malu. Ibu gengsi ketahuan kalau ternyata uang gajimu itu nggak ada apa-apanya. Ibu pikir ibu bisa berhemat. Ternyata harga di pasar sekarang benar-benar mencekik leher. Ibu hancur. Nak, uang ibu habis, badan ibu juga ikut hancur. Ratap ibu mertuaku sejadi-jadinya, meluapkan seluruh emosi yang dipendamnya sendirian. Ruang keluarga itu seketika hening, hanya menyisakan suara isak tangis ibu mertuaku yang terdengar sangat pilu. Suamiku seakan tersambar petir di siang bolong. Kakinya lemas, tubuhnya merosot duduk di kursi berlengan yang ada di hadapan ibunya. Mulutnya terbuka, namun tak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Fakta bahwa selama 2 minggu terakhir dia telah memakan habis uang tabungan masa tua ibunya sendiri benar-benar menghantam ulu hatinya dengan sangat keras. Dia selama ini merasa bangga telah menafkahi keluarganya, merasa bahwa 1 juta itu adalah angka yang besar, namun realita baru saja menampar wajahnya dengan kejam.
Inilah saatnya bagiku untuk tampil di atas panggung. Aku yang sedari tadi berdiri diam di ambang pintu kamarku, mendengarkan setiap rincian pengakuan itu dengan perasaan puas, akhirnya melangkah maju. Di tanganku, kubawa sebuah buku catatan bersampul tebal, saksi bisu atas segala pengorbanan tak kasat mataku selama bertahun-tahun pernikahan ini. Aku berjalan dengan tenang, wajahku tidak menampakkan kemarahan, hanya sebuah ketegasan yang dingin dan tak terbantahkan. Langkah kakiku membuat suamiku menoleh, menatapku dengan tatapan kosong dan penuh kebingungan. Aku meletakkan buku catatan tebal itu tepat di atas meja kaca di hadapan suamiku. Suara debuman pelan buku itu seolah menjadi palu hakim yang mengetuk meja persidangan. "Mas," panggilku dengan suara yang sangat tenang, tenang yang mematikan. "Kamu dengar sendiri kan apa kata ibu barusan? Uang 1 juta dari kamu itu sudah habis di pertengahan bulan. Dan ibu sampai harus mengorbankan tabungan pribadinya sebesar 2,5 juta rupiah hanya untuk menutupi kebutuhan perutmu selama 2 minggu terakhir." Aku membuka halaman buku catatan itu, membalik lembaran demi lembarannya hingga menemukan rincian pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya. Aku menunjuk deretan angka yang tersusun rapi dengan ujung jariku. "Coba kamu lihat angka-angka ini, Mas. Baca baik-baik. Ini bukan karanganku. Ini adalah realita yang selama ini selalu kamu dan ibu tutup mata darinya. Pengeluaran wajib kita, beras 150.000, listrik 250.000, air dan keamanan 125.000, gas dan galon 75.000, sabun dan keperluan kebersihan 100.000. Totalnya 650.000 rupiah. Itu baru biaya hidup dasar, Mas. Biaya supaya rumah ini bisa menyala dan air bisa mengalir." Suamiku menunduk, matanya menelusuri deretan angka yang kutulis dengan tinta hitam itu. Tubuhnya mulai bergetar halus menyadari betapa kecilnya sisa uang dari gajinya. Dari 1 juta yang kamu agung-agungkan itu, sisanya hanya 350.000. Dibagi 30 hari, uang makan kita hanyalah 11.000 rupiah per hari. Lanjutku dengan nada yang semakin tegas, memastikan setiap kata menancap kuat di otaknya. 11.000 rupiah, Mas. Kamu pikir daging rendang, ayam goreng lengkuas, ikan gurame asam manis yang selama bertahun-tahun ini kamu santap dengan rakus setiap hari itu harganya 11.000? Kamu pikir bumbu dapur jatuh dari langit? Kamu pikir gas untuk mematangkannya itu gratis? Aku menatap tajam ke mata suamiku yang kini mulai berkaca-kaca. Selama ini, setiap bulan, pengeluaran rumah ini mencapai 3 juta rupiah. Kamu hanya menyumbang 1 juta. Lalu siapa yang menutupi sisa 2 jutanya? Mas? Siapa yang diam-diam nombok beras saat karung sudah kosong? Siapa yang membelikan daging ayam supaya suaminya tetap bersemangat kerja? Aku. Uang hasil jualan online yang kalian hina, yang ibu tuduh sebagai uang foya-foya untuk beli paketan baju dan alat rias boros itulah yang selama ini menyambung nyawa rumah ini. Aku banting tulang di dapur, kurang tidur demi pesanan kue, hanya supaya kamu tidak merasa rendah diri karena gajimu yang tidak seberapa itu. Suaraku tidak meninggi menjadi teriakan, namun ketegasannya mampu membuat ruangan itu terasa kedap udara. Ibu mertuaku yang sedari tadi menangis kini terdiam kaku. Wajahnya semakin pucat pasi mendengar penjelasanku. Beliau menatap buku catatan itu dengan mata terbelalak, akhirnya menyadari betapa jahat dan kejam tuduhan yang pernah ia lontarkan kepadaku. Menantu yang ia tuduh boros itu ternyata adalah tiang penyangga utama yang menahan atap rumah ini agar tidak runtuh. Aku menutup buku catatan itu dengan sekali bantingan pelan. Sekarang kamu dan ibu tahu rasanya berhadapan dengan realita. Saat ibu menuduhku boros dan kamu hanya diam membenarkannya, rasanya hatiku hancur. Mas, aku memutuskan untuk berhenti nombok dan menyerahkan kembali uang 1 juta itu, bukan karena aku dendam, tapi supaya kalian melek. Supaya kalian tahu betapa berharganya keringat istri yang kalian remehkan selama ini. Dan hari ini, di meja ini, kebenaran itu akhirnya terungkap. 1 juta rupiah tidak akan pernah cukup, dan istri yang kalian sebut boros ini adalah satu-satunya alasan kalian bisa hidup nyaman selama ini. Suamiku menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya. Bahunya bergetar hebat. Dia menangis. Pria yang selama ini selalu berlindung di balik kenyamanan yang kuciptakan itu akhirnya hancur oleh rasa malunya sendiri. Kebenaran yang terungkap di siang hari itu menjadi titik balik paling krusial dalam rumah tangga kami, menelanjangi segala kebodohan dan kesombongan hingga tak bersisa sedikit pun. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang keluarga kami, seolah waktu tiba-tiba berhenti berdetak.
Hanya suara isak tangis tertahan dari suamiku dan rintihan pelan ibu mertuaku yang memecah kesunyian yang tegang itu. Aku berdiri tegak di tempatku, tak sedikit pun beringsut mundur. Mataku menatap lurus ke arah dua manusia yang selama ini begitu mudahnya menghakimiku tanpa pernah mau melihat kebenaran yang sesungguhnya. Buku catatan keuanganku tergeletak diam di atas meja, wujud nyata dari segala peluh dan air mata yang kusimpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Kini terbuka lebar menampar wajah mereka dengan fakta yang tak terbantahkan. Suamiku perlahan menurunkan kedua tangannya dari wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Dia menatapku dengan pandangan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sorot kepastian dan sikap acuh tak acuhnya. Yang ada hanyalah tatapan seorang pria yang harga dirinya baru saja dilucuti oleh kebodohannya sendiri. Dia merasa tertampar keras oleh realita, menyadari betapa buta dan egoisnya dia selama ini. Suara suamiku terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Dia beranjak dari kursinya, melangkah mendekatiku, lalu tiba-tiba saja dia bersimpuh di lantai tepat di depan kedua kakiku. Tangannya terulur, meraih ujung dasterku dengan gemetar. Maafkan aku, ya Allah, maafkan aku, Aku benar-benar suami yang buta, suami yang bodoh. Aku nggak pernah tahu. Aku sungguh nggak pernah tahu kalau selama ini kamu berkorban sebesar itu buat keluarga ini. Air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Pria yang biasanya selalu menjaga gengsi di depan ibunya ini kini tak lagi peduli pada apapun selain rasa bersalah yang menggunung di dadanya. Aku pikir uang 1 juta itu udah cukup buat semuanya. Aku pikir kamu hebat ngatur uang. Aku sama sekali nggak pernah mikir kalau daging dan ayam yang aku makan tiap hari itu hasil dari keringatmu begadang bikin pesanan kue. Aku malah diam aja waktu ibu nuduh kamu boros. Aku diam aja waktu kamu dihina di rumahmu sendiri. Aku malu, aku benar-benar malu. Aku ini suami macam apa yang malah makan dari uang hasil jerih payah istrinya tapi malah membiarkan istrinya direndahkan. Mendengar pengakuan suamiku yang penuh penyesalan itu, pertahanan ibu mertuaku benar-benar runtuh seutuhnya. Wanita tua yang sedang duduk bersandar lemah di sofa itu kembali menangis sejadi-jadinya. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ibu mertuaku turun dari sofa dan ikut terduduk di lantai, tepat di sebelah suamiku. Tangannya yang keriput dan gemetar meraih sebelah tanganku, menggenggamnya dengan sangat erat seolah takut aku akan menghempaskannya. Nak, menantuku. Ucap ibu mertuaku dengan suara yang tersendat oleh isak tangis yang begitu menyiksa dadanya. Ibu minta maaf. Ibu minta ampun sama kamu. Ibu ini perempuan tua yang sombong, perempuan tua yang merasa sok tahu segalanya. Mulut ibu jahat. Nak, ibu nuduh kamu boros, ibu nuduh kamu ngabisin uang suami buat foya-foya. Padahal kamu yang nyelamatin kehormatan anak ibu. Kamu yang nombokin semuanya diam-diam. Ibu mertuaku menundukkan kepalanya dalam-dalam, menempelkan dahinya di punggung tanganku. Air matanya terasa hangat menyentuh kulitku. Ibu baru sadar sekarang. Nak, mengatur uang di zaman sekarang itu beratnya minta ampun. Ibu baru pegang kendali 3 minggu saja tabungan ibu langsung ludes. Badan ibu hancur rasanya. Ibu nggak bisa bayangin gimana susahnya kamu nombokin semua kekurangan itu bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh ke siapa-siapa. Maafkan kesombongan ibu, nak. Ibu benar-benar menyesal sudah ikut campur urusan dapurmu. Tolong maafkan ibu. Melihat 2 orang yang sangat penting dalam hidupku bersimpuh dan menangis meminta maaf di depanku, ada sedikit rasa ngilu yang melintas di hatiku. Bagaimanapun juga, suamiku adalah imamku, dan ibu mertuaku adalah wanita yang melahirkannya. Namun, aku segera menepis rasa iba yang berlebihan itu. Aku sudah belajar dari pengalaman masa lalu. Jika aku langsung luluh dan memaafkan mereka begitu saja tanpa syarat, kejadian seperti ini pasti akan terulang kembali di masa depan. Mereka akan kembali meremehkanku saat mereka lupa pada rasa sakit hari ini. Ini adalah momentum terbaikku, satu-satunya kesempatanku untuk merombak total pondasi rumah tangga ini, dan membangun batasan yang sangat tegas demi masa depanku sendiri. Aku menarik napasku dalam-dalam, berusaha menetralkan gemuruh di dadaku. Perlahan, aku melepaskan genggaman tangan ibu mertuaku dan membimbing suamiku untuk berdiri kembali dari lantai. Aku menatap mereka berdua secara bergantian dengan ekspresi wajah yang datar dan suara yang tenang. Tak ada nada amarah, hanya ketegasan mutlak. Aku memaafkan kalian, kataku dengan jelas, membuat hembusan napas lega keluar dari mulut suamiku dan ibunya secara bersamaan.
Aku sudah memaafkan kalian sejak hari pertama aku mengembalikan uang 1 juta itu kepada ibu. Tapi, perminta maafan saja tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah rusak di rumah ini. Mulai detik ini, hari ini juga, aturan di rumah ini harus berubah total. Aku menatap tajam ke arah suamiku. Mas, aku minta transparansi penuh soal gajimu. Aku tahu gajimu lebih dari cukup untuk sekadar memberi 1 juta setiap bulannya. Aku ini istrimu, bukan orang asing. Mulai bulan depan, jatah uang bulanan untuk rumah ini harus dinaikkan menjadi angka yang rasional dan manusiawi. Sesuai hitunganku, minimal 3 juta rupiah harus kamu serahkan untuk biaya makan, tagihan listrik, air, dan gas. Kalau gajimu memang tidak sampai segitu, bilang jujur kepadaku, kita cari solusinya bersama. Tapi aku tidak akan lagi nombok memakai uang hasil jualan onlineku tanpa sepengetahuanmu. Uang hasil kerjaku adalah uangku, untuk tabungan masa depanku dan anak-anak kita kelak, bukan untuk menutupi kelemahanmu mengatur nafkah. Suamiku mengangguk dengan cepat, tak berani membantah sedikit pun. Iya, Dek. Iya. Aku janji. Gajiku sebenarnya 4 juta, tapi selama ini aku tabung sebagian dan sebagian lagi aku pakai buat cicil motor. Bulan depan, 3 juta utuh akan aku kasih ke kamu. Aku janji bakal transparan soal keuanganku. Aku nggak akan nutup-nutupi lagi. Lalu, pandanganku beralih kepada ibu mertuaku yang masih duduk menunduk di atas karpet. Dan untuk ibu, lanjutku dengan nada yang lebih halus namun menuntut pengertian penuh. Santi memaafkan semua ucapan kasar ibu waktu itu. Tapi Santi minta satu hal. Mulai hari ini, dan seterusnya, ibu tolong jangan pernah lagi mencampuri urusan rumah tangga kami, terutama urusan dapur dan keuangan. Ibu sudah membuktikan sendiri kan betapa beratnya menjadi ibu rumah tangga di zaman sekarang. Biarlah Santi yang mengatur urusan rumah ini dengan cara Santi sendiri. Kalau Santi beli belanjaan online, tolong jangan dituduh foya-foya lagi, karena itu bahan baku jualan Santi. Santi hanya minta dihargai sebagai nyonya di rumah ini, Bu. Ibu mertuaku kembali menangis menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Kekalahannya sungguh mutlak hari ini. Iya, Nak. Ibu janji, ibu nggak akan ikut campur lagi. Ibu kapok, Nak. Ibu benar-benar kapok. Biar kamu yang atur semuanya. Ibu cuma mau istirahat saja. Kejadian siang itu benar-benar menjadi badai pembersih yang menyapu habis segala kesalahpahaman dan kesombongan di rumah kami. Setelah menyetujui semua persyaratan yang kuajukan, suamiku bergegas memesan makanan matang dari restoran terdekat, agar kami bisa makan siang tanpa harus memaksa ibunya yang sedang sakit untuk memasak. Keesokan harinya, keadaan mulai berangsur membaik. Ibu mertuaku pulang ke kampung halamannya dengan diantar oleh suamiku. Sebelum masuk ke dalam mobil, beliau memelukku dengan sangat erat, mengulang kembali ucapan permintaan maafnya dan berterima kasih karena aku tidak mengusirnya saat beliau menguras habis uang belanjaku. Aku membalas pelukannya dengan tulus, merasa lega karena beban berat yang selama ini mengganjal di hatiku akhirnya sirna seutuhnya. Sore itu, setelah rumah kembali sepi, aku berdiri di tengah dapurku yang kini telah bersih dan rapi kembali. Aku memegang kendali penuh atas wilayah kekuasaanku ini. Suamiku sudah mentransfer uang belanja bulan depan ke rekeningku sesuai dengan jumlah yang kusebutkan. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi, tidak ada lagi air mata saat menghitung struk belanja, dan yang paling penting, tidak ada lagi tuduhan tak berdasar yang menyakiti hatiku. Aku menarik napas panjang, mencium aroma segar dari cairan pembersih lantai beraroma lemon, dan sebuah senyuman lega akhirnya mengembang sempurna di bibirku. Badai 1 juta rupiah itu telah berlalu, dan aku, si menantu yang katanya boros ini, berhasil membuktikan bahwa nilai seorang istri tak bisa diukur hanya dari seberapa sedikit uang yang bisa ia keluarkan, melainkan dari seberapa besar pengorbanan yang mampu ia berikan tanpa harus berteriak meminta pengakuan. Aku kembali menjadi nyonya di rumahku sendiri, dan kali ini, tak ada seorang pun yang berani meragukannya.